Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita terus berdoa dan saya percaya ada kasih karunia yang tidak pernah habis-habisnya untuk kehidupan setiap kita. Karena itu kasih karunia Tuhan membuat kita tetap kuat, tetap teguh, tetap bersemangat, tetap memiliki pengharapan. Dan kasih karunia itu membuat kita mampu menanggung segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu. Ketika Rasul Paulus mengalami satu penyakit, ada duri di dalam tubuhnya, berulang kali dia minta supaya Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku, sebab dalam keadaan lemah justru bisa jadi kuat. Jadi kasih karunia bisa membalikan segala keadaan. Karena itu saya berdoa biarlah kita terus tenggelam dalam kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita ingin kembali belajar tentang mahkota-mahkota yang Alkitab sebutkan di dalam Alkitab. Ketika Tuhan berkata kepada gereja di Smyrna bahwa mereka akan memiliki, ketika mereka menang, mereka akan memiliki mahkota kehidupan. Dan kita hari ini ingin coba lihat, di Alkitab itu ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa mahkota-mahkota itu ada beberapa macam. Jadi mahkota apa saja yang diterima oleh orang-orang percaya satu kali kelak di surga. Kita lihat dalam perjanjian baru yang diberikan kepada orang-orang percaya. Ini ada mahkota yang abadi namanya, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Kata Yunani yang diterjemahkan, kata mahkota adalah Stepanos. Asal kata dari nama Stepanus, orang yang martir di perjanjian baru ketika Stepanus bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan ada banyak orang tidak suka dan dia dilempari. Dia menjadi martir pertama. Stefanus yang adalah sang martir memiliki makna lambang kebangsawanan atau hadiah dalam permainan atau simbol kehormatan pada umumnya. Jadi Stepanos atau mahkota ada lambang. Di perjanjian lama dalam pertandingan Yunani kuno, rangkaian untayan biasa dikasih semacam kayak daun bentuk mahkota. Di kepala pemenang diberikan sebagai hadiah untuk sebagai kontes, sebagai atletik mungkin, dan itu diberikan. Nah, dalam perjanjian baru, hadiah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24-25, di sini dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Rasul Paulus berkata, "Aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada panggilan surgawi, berlari-lari kepada tujuan, kepada hadiah, kepada mahkota." Di sini Paulus berkata bahwa kalau di dunia ini orang dia mengambil rupa sedemikian rupa. Ketika dia berlari, dia ikutin semua pertandingan itu. Jadi dalam pertandingan itu, kalau Bapak Ibu tahu, dia berlari-lari dengan harapan dapat sebuah hadiah. Dan dikatakan hadiah ini adalah hadiah yang fana, hadiah yang sifatnya lahiriah, duniawi, sifatnya tidak kekal. Kalau orang-orang di dunia ini berlari-lari kepada panggilan, kepada hadiah, kepada mahkota yang fana, Alkitab mengatakan kita bukan untuk mahkota yang fana. Kita ingin memperoleh suatu mahkota yang abadi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan busuk, akan kita tinggalkan, tidak kekal. Dan Tuhan Yesus mendorong kita, dan saya mengajak kita untuk mengumpulkan bukan harta di bumi, kekayaan, pencapaian, di mana sebenarnya di dunia ini, saudara-saudaraku, tidak ada tempat yang abadi. Makanya Yesus mengajarkan bahwa kumpulkanlah harta kita di surga, karena ngengat dan karat di dunia ini dirusakkan. Pencuri bisa membongkar serta mencurinya dalam Matius 6 ayat 19. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa kita coba kejar dan letakkan arah sudut pandang panggilan kita atau hadiah atau mahkota yang kita kumpulkan ini bukan mahkota yang sifatnya sementara. Jadi Paulus jelas mengatakan bahwa atlet atau orang-orang yang berlari di dunia ini mengejar hal-hal hadiah itu akan berubah layu.
tidak ada yang kekal. Lain halnya dengan mahkota surgawi ini. Jadi ketekunan, kesetiaan, satu hari akan dibalaskan Tuhan. Ada imbalan, satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 jelas. Jadi ada hadiah yang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah diambil oleh pencuri, tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena itu jangan jemu-jemu untuk kita setia, untuk kita tekun, berbuat baik. Jangan biarkan kebaikan-kebaikan kita dikalahkan oleh kejahatan, tapi kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus berlari, ikutin aturan main, ikutin rule seperti seorang atlet. Kerjakan sampai finishing well, sehingga kita bisa melihat ada hadiah, ada mahkota surgawi, yaitu mahkota yang abadi, mahkota yang kekal yang diberikan Tuhan kepada kita kelak. Karena itu jangan pernah putus asa, jangan pernah biarkan perbuatan baik kita, kebenaran yang kita lakukan dikalahkan. Karena kita mungkin mengalami kekecewaan, mengalami hal-hal yang tidak ideal. Saudara, maju terus, tetap teguh seperti yang kita sedang pelajari, bahwa kita perlu tetap bertekun sampai akhir hidup kita. Kiranya mahkota abadi, mahkota yang kekal itu adalah bagian daripada hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.